Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai materi yang akan kita pelajari pada fisika teknik, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kontrak kuliah, sehingga untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi-materi yang kita pelajari yang akan dikeluarkan pada ujian UTS dan juga ujian UAS. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari khususnya tentang kinematika gerak satu dimensi, di mana pada perkembangannya fisika khususnya untuk konsep gerak ini semakin berkembang sejak abad ke-17 hingga abad ke-18. Dua fisikawan yang paling berkontribusi terhadap konsep gerak ini adalah Galileo Galilei dan juga Isaac Newton. Studi mengenai gerak ataupun konsep-konsep gaya dan energi dikelompokkan menjadi bidang yang bernama mekanika. Seperti kita ketahui, Galileo Galilei merupakan suatu fisikawan dari Italia yang terkenal di abad ke-17, di mana Galileo adalah salah satu astronomer yang mampu menyempurnakan teleskop di zamannya, dan juga pendukung konsep heliosentris dari Copernicus. Kemudian Galileo juga memberikan pendapat mengenai kecepatan benda yang jatuh itu tidak dipengaruhi oleh beratnya. Kemudian Isaac Newton sendiri merupakan fisikawan yang terkenal di Inggris dari abad ke-18, dan juga beliau juga dikenal sebagai penemu konsep gravitasi bumi dan juga pencetus teori gerak Newton yang dibagi ke dalam 3 hukum. Jadi ada 3 hukum gerak yang biasa kalian pelajari di SMA ataupun SMK, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nanti hukum-hukum tersebut akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga Isaac Newton sendiri merupakan seorang astronomer, jadi dia juga secara kontinu untuk mempelajari bintang-bintang ataupun benda-benda di langit, dan juga mampu membuat suatu perangkat teleskop sendiri berdasarkan desainnya yang dinamakan teleskop Newtonian, yang pada intinya menggunakan asas cermin pantul. Kemudian selain meneliti tentang gerak ataupun astronomi, ternyata Newton juga tertarik akan konsep-konsep cahayanya. Jadi banyak juga temuan-temuan yang diperoleh Newton khususnya di bidang penelitian tentang cahaya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, di mana Galileo merupakan salah satu seorang yang mempercayai adanya konsep heliosentris, di mana di sini ada dua perbedaan konsep tentang pergerakan bumi dan benda-benda ataupun planet-planet di sekitarnya, di mana ada dua konsep utama, yaitu geosentris dan heliosentris. Seperti pada gambar berikut, untuk konsep geosentris itu merupakan konsep di mana bumi sebagai pusat tata surya. Jadi planet-planet yang lain itu bergerak mengelilingi bumi. Kemudian konsep yang lain lagi yang dimana kita pegang sampai sekarang adalah konsep heliosentris, di mana matahari lah yang ternyata jadi pusat tata surya kita, di mana planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan lain-lainnya itu ternyata berputar mengelilingi matahari sesuai dengan sumbu edarnya sendiri-sendiri. Itu adalah yang dinamakan sebagai konsep heliosentris, yang dimana sebelum adanya Galileo itu banyak ilmuwan-ilmuwan maupun pemikir-pemikir terdahulu itu
mendeskripsikan bahwa semuanya itu bergerak mengelilingi bumi yang didasarkan pada pengamatan di bumi sendiri, tidak terhadap dari pengamatan dari matematis maupun pengamatan secara ilmiah yang ternyata dapat dibuktikan hingga sekarang bahwa konsep yang benar adalah konsep heliosentris, yaitu bumi dan planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari. Kemudian mekanika sendiri bisa dijelaskan sebagai suatu studi untuk mengenai gerak benda, di mana konsep-konsep gaya dan energi dikelompokkan menjadi bidang yang dinamakan mekanika. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, pada slide sebelumnya, bahwa salah satu cabang dari fisika adalah mekanika yang mempelajari berbagai macam gerak-gerak benda dan konsep-konsep gaya dan energi. Ada beberapa juga cabang-cabang fisika yang berfokus pada bidang lain seperti optoelektronika atau elektromagnetika yang khusus mengenai atau mempelajari tentang medan-medan magnet, medan listrik, ataupun konsep nuklir yang mempelajari mengenai atom-atom yang saling bertumbukan sehingga dapat menghasilkan suatu energi. Jadi untuk khusus pada fisika pada bab ini khususnya itu kita akan hanya mempelajari tentang mekanika saja. Dan mekanika sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian lagi yang dinamakan kinematika dan dinamika. Di mana kinematika itu menjelaskan bagaimana benda bergerak saja, sedangkan dinamika itu menjelaskan gaya-gaya yang menyertai bagaimana benda tersebut bisa bergerak maupun bagaimana benda tersebut yang awalnya bergerak bisa diam. Jadi itu dinamakan dinamika. Ada tambahan-tambahan gaya-gaya yang harus kita pelajari. Untuk bab ini kita akan coba mempelajari mengenai kinematikanya saja. Sebenarnya untuk memahami apa yang akan kita pelajari, kalian harus memahami dahulu tentang kerangka acuan dan perpindahan. Dimana seperti pada contoh gambar di sini, untuk pengukuran fisika itu penting dalam menentukan kerangka acuannya. Dimana apa yang dimaksud di sini adalah semisal kalian bergerak pada kereta yang bergerak, jadi ada gerak kalian sendiri saat berjalan dan juga gerak dengan kereta yang bergerak. Kalian punya dua titik acuan di sini, yaitu yang pertama adalah titik acuan dari kereta sendiri dan juga titik acuan dari buminya. Dimana kalau terhadap kereta saat kalian duduk itu kalian dianggap diam jika titik acuannya adalah kereta. Karena apa? Karena antara kereta dan kalian yang duduk itu mempunyai kecepatan yang sama dan dalam lingkup yang hanya antara kereta saja. Beda lagi kalau titik acuannya kita mengacu pada bumi. Meskipun kalian duduk diam, itu dianggap bahwa kalian itu bergerak. Kalau semisal kalian bergerak atau berjalan dalam kereta yang bergerak juga, maka jika dari titik acuan kereta, maka kalian dikatakan atau bisa dikatakan bergerak terhadap kereta. Nah, itulah yang dimaksud dari titik acuan. Acuannya di mana, dibandingkan dengan apa, sehingga kalian dapat dikatakan bergerak. Jadi saya harap kalian bisa memahami konsep ini atau konsep gerak ini yang dibagi atau dikhususkan terhadap titik acuan dari mana kalian bergerak. Sebagai contoh, pada pengukuran jarak, semisal di sini jarak Unipa adalah 200 meter. Kalau cuma hanya 200 meter saja, maka kalian tidak akan tahu 200 meter itu bisa saja dari Citung atau bisa saja dari Jalan Ahmad Yani
atau dari mana, atau bahkan 200 meter dianggap tidak cukup untuk menentukan jarak kalian karena titik acuan tidak ada. Maka dari itu, untuk menentukan jarak itu harus lebih terperinci dengan menunjukkan titik acuan ukur dari Unipa, semisal ke Cito. Itu bisa diukur dari 200 meter. Jadi cuma kalau Unipa 200 meter aja itu tidak menentukan atau tidak menunjukkan posisi kalian. Karena itu termasuk rancu kalau tidak bisa diukur dari mana sampai mananya. Kemudian kerangka acuan yang lainnya itu biasa kita pakai kerangka acuan koordinat kartesian, misal sumbu Y dan sumbu X. Jadi sumbu koordinat kartesian ini itu kan sudah hal yang lumrah, sudah kalian pelajari pada baik itu saat di bangku SMP maupun SMA, dimana kalau bidang datar atau horizontal itu pasti kita sebut sebagai sumbu X, dan bidang vertikal itu adalah sumbu Y. Dan kalau menuju ke atas positif, ke bawah negatif, atau sebaliknya ke kiri negatif maupun ke kanan adalah positif. Kemudian jarak tempuh dan perpindahan, dimana jarak tempuh adalah total jarak dari posisi awal dan posisi akhir. Dan apabila perpindahan kalian itu tidak hanya sekali, tapi ada 2 kali pergerakan, semisal di sini seorang yang berjalan 70 meter ke arah timur 70 meter, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter, maka dikatakan perpindahannya berapa? Maka perpindahan yang diperoleh atau dilakukan oleh seseorang tersebut adalah cuma 40 meter. Jadi perpindahan itu diukur dari titik awalmu berada hingga titik akhirmu berhenti. Jadi bukan total dari keseluruhan jalur maupun total keseluruhan panjang yang kamu tempuh. Jadi cuma awal sampai akhir saja itu yang dinamakan perpindahan. Dan ada juga konsep kecepatan rata-rata, di mana suatu kecepatan atau benda yang bergerak itu yang diamati adalah laju dan kecepatannya. Apa perbedaannya antara laju dan kecepatan? Ini sering kalau orang Indonesia itu disamaratakan antara laju dan kecepatan. Namun ternyata dalam konsep fisika, konsep laju dan kecepatan itu berbeda. Dimana seperti kalian pahami sebelumnya, antara jarak tempuh atau total tempuh sama perpindahan itu kan berbeda. Jadi yang membedakan antara laju dan kecepatan adalah faktor jaraknya di sini. Jadi kalau laju itu adalah jarak tempuh. Jadi jarak total keseluruhan sebentar tadi bergerak 100 meter dari 70 kemudian kembali lagi 40, maka totalnya jarak tempuhnya adalah 100 meter. Tapi beda lagi kalau kecepatan. Kecepatan yang diukur adalah perpindahannya. Maka yang dipakai itu adalah cuma dari 70 kemudian mundur 30, maka yang dipakai cuma 40 meter. Dan dalam penulisan bahasa Inggrisnya itu juga berbeda, dibedakan. Kalau laju itu speed, dan juga untuk kecepatan adalah velocity. Dimana kita sering menganalogikan sama antara laju dan kecepatan ini. Namun kalau bahasa Inggris kan sudah ditentukan ya, speedometer. Jadi alat ukur untuk jarak tempuh bagi dengan waktu yang diperlukan, bukan perpindahannya. Karena kenapa? Kalau speedometer kan tidak bisa menentukan posisi awal dan posisi Anda, cuma bisa mengukur
jarak tempuh totalnya saja, maka dinamakan speedometer, speed kecepatan, speed atau laju. Jadi saya harap nanti kalau ada soal menanyakan tentang laju dan kecepatan, jangan sampai salah menggunakan rumusnya. Nah, kemudian salah satu contohnya, misal di sini ada tentukan laju kecepatan rata-rata dari gambar berikut dalam waktu tempuh 70 detik. Jadi kalau speed atau lajunya itu bisa kita langsung ukur atau hitung 70 tambah 30 total jaraknya dibagi 70. Ini kalau velocity atau kecepatan rata-rata itu cuma 40 ya, dari awal hingga akhir bagi 70. Maka akan terjadi perbedaan perhitungan atau perbedaan hasil dari antara laju dan kecepatan. Jadi diharap kalian teliti atau cermati dulu soal tersebut mintanya apa, sehingga kalian dapat menentukan pakai rumus yang mana. Kemudian perbedaan antara laju dan kecepatan hanya terjadi pada beberapa kasus saja, karena konsep keduanya hampir sama, sehingga pada umumnya dalam pembahasan gerak satu dimensi, kecepatan rata-rata dan dengan rentang waktu tertentu itu didefinisikan dalam persamaan seperti ini. Jadi rumus persamaannya sama, cuma nanti pinter-pinter kalian dalam mengolah ininya, jaraknya ya. Karena lambang dari kecepatan dan laju itu sama aja berbentuk V ini ya, V juga termasuk delta X per delta T. Kemudian untuk soal-soal ini saya harap nanti bisa saya buat PR untuk kalian. Jadi karena fisika ini tidak cukup hanya untuk memahami saja, jadi kalian juga harus mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan. Kemudian konsep kecepatan sesaat. Bayangkan sebuah mobil bergerak lurus dalam 200 km dalam 2 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 100 km per jam. Dan perlu diingat, tidak mungkin sebuah kendaraan bergerak dalam keadaan konstan setiap saat. Maka dari itu muncullah konsep kecepatan sesaat pada suatu benda. Di mana konsep kecepatan sesaat sendiri adalah kecepatan benda pada suatu waktu saja. Jadi semisal dia bergerak dari misal 0 sampai 100 km. Kemudian dibatasi waktunya itu cuma diukur pada detik atau menit ke misal detik ke 10. Maka perlu dibatasi. Di sini kita menggunakan limit, di mana limit kita pakai limitnya delta T-nya itu 0. Jadi hampir tidak ada perbedaan waktu, karena misal detik ke 1 kita ambil untuk delta T-nya, delta T kan waktu awal, waktu akhir dikurangi waktu awal. Maka delta T-nya kita buat sekecil mungkin hingga mendekati 0. Misal detik ke 1 hingga detik ke 1,00001 sekon. Itu kan delta T-nya kalau dikurangi awal sama akhirnya kan hampir mendekati 0, 0,00 berapa. Nah, itulah yang dinamakan konsep sesaat, dimana penulisan lambang V-nya itu berbeda. Kalau rata-rata kita pakai garis di atasnya, sedangkan untuk kecepatan sesaat itu kita tidak pakai garis di atasnya. Mengapa konsep kecepatan sesaat diperlukan? Karena tidak semua benda itu bergerak secara konstan, dan kecepatan sesaat dalam instrumen itu biasa kita lihat pada speedometer. Jadi speedometer itu menunjukkan kecepatan sesaat dari suatu
mobil atau kendaraan. Dan dapat dilihat pada gambar samping juga, semisal suatu benda atau suatu mobil kan pasti punya akselerasi di mana kecepatannya mulai bergerak naik, dan tiba-tiba misal di depan ada kemacetan atau apa, maka akan mengurangi kecepatannya. Maka dari total kecepatan yang naik sama yang turun ini, jika kita rata-ratakan akan didapat suatu kecepatan rata-rata. Beda lagi kalau kecepatannya konstan setiap saat, maka kecepatan rata-ratanya juga akan ya sama dengan kecepatan konstannya. Dan ada juga yang namanya konsep percepatan, dimana kalau kecepatan saja itu kan kecepatannya itu konstan, misal 100 km aja. Beda lagi kalau percepatan, maka kecepatannya itu ditambah seiring dengan bertambahnya waktu. Misal ini ya, kalau velocity atau kecepatannya 40 km per jam, maka percepatannya adalah 0. 0 kenapa? Karena tidak ada percepatan. Beda lagi untuk grafik yang satu ini. Jadi kalau grafik yang ini tuh karena dia punya perubahan kecepatan dari 0 kemudian lanjut ke sampai 50 turun sampai 20 konstan sampai berakhir di 0 lagi, maka dapat kita hitung percepatannya atau akselerasinya dengan perumusan atau simbol rumus A bar. Bagaimana rumus untuk menentukan percepatan? Percepatan rata-rata itu bisa kita tentukan dengan menghitung perubahan kecepatan atau delta V. Jadi ingat delta V, kalau V-nya tetap kan di atas jadi 0. 0 dibagi berapapun waktunya pasti dapat nilai 0. Beda lagi kalau kecepatannya berubah-ubah, maka kita akan dapat menghitung nilai percepatannya. Jadi percepatan itu dihitung dari V akhir atau V2 dikurangi dengan V awal atau V1, atau biasa disebut sebagai delta V, dan juga T awal T akhir dikurangi T awal atau delta T. Dan juga percepatan juga mempunyai konsep percepatan sesaat seperti halnya dengan kecepatan sesaat. Kemudian coba kita amati contoh soal berikut. Jadi di sini terdapat sebuah mobil yang berakselerasi atau bergerak pada suatu jalan yang lurus dari keadaan diam rest menuju atau dipercepat, melakukan percepatan sebesar 75 km per jam, atau kecepatannya dari 0 naik ke 75 km per jam. Maka berapa besar magnitudenya atau berapa besar rata-rata akselerasinya atau percepatan rata-ratanya, maka sebagai ilustrasi di sini ada mobil yang semula diam, kemudian pada detik kedua ataupun waktu setelah 0 dan melaju selama 5 detik, maka kecepatannya berubah menjadi 75 km per jam.
Maka dengan perumusan rata-rata yang sebelumnya, di mana rata-rata kecepatannya itu bisa kita ambil dengan perumusan yang tadi, delta V dibagi dengan delta T, di mana delta V itu kan 75, V akhirnya, V keduanya dikurangi dengan V awalnya yang 0, mula-mula 0, dibagi dengan T2 yaitu 5 detik dikurangi dengan T1 yaitu pada detik ke 0. Jadi didapat hasil percepatan rata-ratanya adalah 15 km per jam per second. Yang dapat kita artikan adalah di mana tiap detik mobil tersebut melakukan perubahan kecepatan sebesar 5 km per jam. Jadi satu detik berubah 15 km per jam, detik kedua juga menambah lagi 15 km per jam, hingga akhirnya mencapai 75 km per jam. Jadi bisa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tiap detik kecepatannya bertambah dari 0 bertambah jadi 15, kemudian detik kedua jadi 30 km, hingga seterusnya hingga detik kelima mencapai kecepatan puncaknya atau V2 sebesar 75 km per jam. Itulah yang dimaksud dari percepatan 15 km per jam. Jadi kecepatannya bertambah seiring dengan waktu. Kemudian ini saya kasih contoh soal juga, semoga bisa diselesaikan sebagai PR nantinya. Tadi kan saya atau tadi soalnya itu kan menghasilkan percepatan rata-rata besar 15 km per jam per second. Coba kalian rubah satuan ini menjadi satuan meter per second saja. Jadi kilometer dirubah jadi meter, jamnya juga dirubah jadi second atau detik. Coba kalian selesaikan. Dan ada lagi yang dinamakan gerak dengan percepatan konstan. Gerak dengan percepatan konstan memiliki arti bahwa percepatan tiap waktunya adalah sama. Biasa dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Dengan kata lain, antar percepatan rata-rata dan percepatan sesat adalah sama. Jadi, misal dia berubah seperti tadi ya, berubah 15 km per jam, 15 km per jam, dan 15 km per jam. Maka percepatan di tiap detiknya itu pasti memiliki sama atau dengan kecepatan rata-ratanya. Jadi tiap titik itu sama. Kemudian di sini kita akan mencoba mencari perumusan-perumusan umum yang digunakan dalam suatu GLBB ya, atau suatu kinematika satu dimensi. Di mana untuk mencari rumusan-rumusan penting pada suatu rumus kinematika itu biasa kita ambil dari perumusan kecepatan rata-ratanya, X2 min X1, T2 min 1 sama dengan delta X per delta T. Sesuai dengan persamaan di atas, asumsikan waktu awal setiap pembahasan adalah 0. Jadi seperti contoh soal sebelumnya, yang dimulai dari keadaan diam 0, dan bergerak menjadi T2. Sehingga dapat T-nya itu T. Jadi T1 atau T awal-awal 0, dan T2 kita analogikan dalam bentuk T saja, bukan dalam bentuk angka. Sehingga waktu yang diperlukan dengan melihat posisi tersebut atau posisi awalnya X1, jadi kita analogikan lagi suatu benda adalah X0 atau X mula-mula, dan V1 atau V awal adalah V0, V mula-mula.
atau kecepatan mula-mula, jadi keadaan diam kemudian bergerak semuanya. Kemudian posisinya dan kecepatannya, akhirnya ada kecepatan, ini kan X1 kan awal, X2 adalah akhir, dan V1 awal, V2 akhir adalah X2 dan V2. Itu kita pakai perumusan X dan V. Jadi jangan bingung. Kalau T1 ini kan menunjukkan T mula-mula, kalau T2 T akhir, disimbolkan dengan T dan disimbolkan dengan 0. Begitu juga dengan X tadi, ini adalah X akhirnya bernilai X dan V akhirnya adalah bernilai V. Maka dapat kita tentukan persamaan-persamaan kinematika pada percepatan konstan sebagai berikut. Usahakan ya kalian nanti kalau menyelesaikan soal itu, usahakan coba kalian uraikan dulu informasi-informasi apa saja yang bisa diambil dari suatu soal, atau kalau biasa kalian pakai adalah diketahuinya itu apa saja. Misal T1 0 tadi ya, T2 adalah T, X1 adalah X0 dan X2 adalah X. Dan V2 nya adalah V dan V-nya adalah V0. Jadi maaf ini salah, nanti bisa dihapus. Dan percepatan lateralnya berapa kalau kita pakai perumusan ini? Maka kita tinggal masukkan saja nilai-nilai ini. V rata-rata, delta X, delta T, X2 itu kan kita pakai X ya ini. Kita masukkan X kurangi X1 adalah X0. Kita masukkan saja, maka didapat X min X0 per T. Nah, di sini kenapa kalau T-nya kok bisa 0 kan dianggap T mula-mulanya tadi kan 0. Jadi benar-benar pada keadaan diam T0 bergerak ke waktu yang ditentukan. Nah, X0-nya itu tetap kita pakai X0 saja, jangan 0. Karena kenapa? Bisa jadi nanti titik acuannya kita menyinggung lagi titik acuan. Titik acuannya itu bisa saja posisi awalnya itu tidak 0. Atau bisa saja posisi awalnya itu 10 meter, 20 meter, 30 meter, atau berapa. Jadi kita tetap memasukkan X mula-mulanya, jangan dibuat 0. Kemudian percepatan sesaat. Karena tadi ada kecepatan sesaat, maka kita juga dapat tentukan percepatan sesaatnya. Kan kalau percepatan kan rumusnya bisa dipakai dari V2 min V1 dan T2 T1. Sama seperti tadi kecepatan, maka dapat percepatan rata-ratanya adalah V min V0. Karena tadi sebelumnya GLBB, maka A rata-ratanya sudah dengan A sesaatnya, maka perumusannya sama, adalah V min V0 per T. Jadi sejauh ini masih tetap sama dengan V yang tadi ya, modelnya. Kemudian untuk mencari persamaan, pertama untuk kinematika itu kita pakai perumusan kecepatan sesaatnya dulu. A sama dengan V min V0 per T. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita pindah ruaskan yang T ini dikalikan dengan A, maka A kali T sama dengan V min V0. Maka kecepatannya adalah V sama dengan V0 plus AT. Ini adalah persamaan pertama dari kinematika gerak satu dimensi, khususnya untuk gerak yang GLBB. Ini adalah rumusan pertamanya. Untuk menentukan kecepatan benda yang memiliki, semisal ya, kita punya soal berapa kecepatan benda yang punya V0, yang diketahui V0-nya berapa, dan juga percepatannya pada detik ke
berapa gitu, maka kita akan ketahui berapa kecepatan sesaat dari benda tersebut. Dan lanjut untuk menentukan persamaan kedua dan ketiga. Untuk menentukan persamaan kedua ini, untuk menentukan kecepatan rata-rata, itu bisa kita ambil dari sini. Kecepatan rata-rata sama dengan X min X0 per T, di mana X-nya itu diperoleh dari memindah ruaskan ini ya. Maka didapat X0 plus X rata-rata dikalikan dengan T. Berarti ini pindah arus ke sini, kemudian ditambahkan dengan X0. Kemudian dengan pendekatan nilai V rata-rata, dimana kita tahu rata-rata itu kan penjumlahan dari V0 plus V dibagi dengan 2. Jadi ada rumus analogika ya. Rata-rata kan penjumlahan V awal ditambah dengan V akhir dibagi dengan 2. Itu adalah V rata-rata. Jadi V rata-rata tidak melulu pakai rumus ini saja, bisa juga kita pakai rumus kedua ini. Kemudian lanjut lagi ke untuk menentukan persamaan ketiga, kita lanjutkan perumusan yang kita peroleh sebelumnya, perumusan jarak, di mana jarak ini kita harus menghilangkan V rata-ratanya, yaitu dengan memasukkan perumusan ini masuk ke perumusan ini. Jadi V ini kita rubah menggunakan ini. Ya, setelah kita masukkan, maka akan didapatkan suatu model matematis seperti ini. Untuk menentukan model matematis atau menghitung matematis seperti ini, itu kita masukkan lagi V ini yang kita dapat sebelumnya. Jadi V ini kita pakai, kita dari persamaan 1 kita masukkan ke persamaan kedua ini. V kita rubah jadi V0 plus AT. Dan secara matematis kita hitung, kita kalikan semuanya, T kalikan ini, kalikan ini, kalikan ini, maka didapatlah persamaan akhir berupa ini. X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Maka didapatlah persamaan ketiga dari perumusan kinematika satu dimensi. Jadi adalah rumus kedua, yaitu rumus untuk menentukan jarak benda atau posisi benda yang punya posisi awal, kecepatan awal, dan diketahui waktunya berapa dan percepatannya berapa. Jadi rumus ketiga adalah menentukan posisi benda berdasarkan komponen-komponen kecepatan awal, jarak awal, dan waktu serta percepatannya. Kemudian untuk menentukan perumusan keempat itu bisa kita pakai perumusan X tadi, kita pakai lagi. Terus kita masukkan juga V rata-rata yang V0 plus V per 2 dengan cara merubah ininya, posisinya, merubah T-nya. Jadi kalau kita tadi mengubah V-nya, sekarang kita rubah. Jadi yang tadi kan kita merubah V-nya ya. Sekarang yang kita rubah adalah T-nya. T-nya cara dapatnya gimana? Dengan cara merubah ininya, V sama dengan V0 plus AT. Jadi sesuai dengan persamaan pertama tadi, kita pakai T-nya. Kita benda ruas T-nya. Jadi kalau tadi kita V-nya langsung masukkan, kita untuk yang persamaan keempat, kita otak-atik T-nya. Artinya kita keluarkan dulu atau ditaruh tersendiri. Dan V ini dibenarluaskan jadi V1, V0, T
terus A-nya membagi V min V0. Setelah itu kita dapat T, kita masukkan T-nya ke sini, dapatlah suatu matematis seperti ini. Sehingga kalau dihitung itu akan menghasilkan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A X min X0. Jadi itu adalah persamaan keempat yang digunakan untuk mencari V kuadrat, atau bisa juga nanti mencari X jarak akhir maupun jarak mula-mula. Sehingga kita dapat suatu perumusan umum dari kinematika, atau yang nantinya akan biasa kita pakai dalam persoalan dalam kinematika satu dimensi. Jadi perlu kalian ingat-ingat, ini adalah rumus umum yang akan kita banyak gunakan untuk menyelesaikan soal-soal kinematika. Contoh soal untuk menggunakan rumus di atas adalah seperti ini contohnya. Misal di sini ada suatu mobil yang punya percepatan konstan ya. Jadi perlu diingat, rumus tersebut berguna apabila percepatannya konstan. Jadi kalau percepatannya tidak konstan, maka perumusan tersebut tidak bisa dipakai. Dan perlu diketahui juga, untuk diketahuinya itu x0 nya 0, x akhirnya 3, jadi di sini tuh 3, kemudian A-nya adalah 2 meter persegi kuadrat dan V-nya adalah 0. Terus yang ingin diketahui adalah berapa waktunya, berapa waktu tempuh dari 0 sampai dengan X30 ini ya. Berapa waktunya, itu berapa. Maka dapat kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya tadi. Itu bisa kita pakai persamaan X ini ya. 9,5 AT kuadrat. Maka didapatkan T-nya nanti di sini. Jadi kita pakai persamaan yang ketiga ya. X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Dengan X0 nya kan tadi 0, V0 nya 0, maka ini kedua ini 0, maka tinggal setengah AT kuadrat ini aja. Kita masukkan 2X, X nya tadi kan 3, maka di sini 3, terus percepatannya berapa? Kan karena konstan kan berarti 2, maka didapat 5,48 detik waktunya. Dari posisi 0 hingga 30 meter itu butuh waktu 5,48 detik. Itu salah satu cara untuk penggunaan perumusan 4 rumus kinematika yang biasa digunakan pada suatu benda yang GLBB atau gerak lurus berubah peraturan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke benda-benda jatuh. Jadi GLBB atau gerak dan kecepatan konstan biasa ditemukan dalam fenomena benda jatuh bebas juga. Jadi sekilas kita akan mengira bahwa benda yang jatuh hanya memiliki kecepatan yang sama, atau namanya adalah percepatannya 0. Tapi ternyata tidak. Jadi tiap waktu benda yang jatuh bebas tanpa kita dorong itu tiap detik itu punya kecepatan yang berbeda-beda. Jadi A-nya itu tidak 0. Jadi kalau V-nya tetap itu kan, maka dapat dipastikan dia tidak punya A, atau dia punya percepatan. Kalau kecepatannya berubah-ubah, maka benda tersebut dapat dikatakan mempunyai percepatan. Maka dengan informasi tersebut, maka dapat dikatakan benda jatuh bebas itu memenuhi atau bisa memakai persamaan-persamaan kinematika yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti saya suruh juga, ini saya buat PR, coba tentukan seberapa tinggi bola yang terlempar dan juga waktu yang diperlukan hingga bola tersebut kembali ke tangan pelempar. Jadi ketika dilempar,
itu ketinggian maksimalnya berapa, dan saat turun itu dari titik A, B, terus C itu berapa waktunya. Jadi coba kalian selesaikan permasalahan ini sebagai PR, nanti bisa dikumpulkan di Firlanda. Itu sekian penyampaian materi yang kedua ini. Semoga bisa dipahami, dan jangan lupa PR-nya dikerjakan, karena cara untuk mengetahui kalian paham atau tidak bisa dengan cara menyelesaikan PR-PR yang saya berikan. Jadi nanti PR-nya bisa dikumpulkan maksimal seminggu lagi ya. Jadi pertemuan kita nanti hari Kamis, nanti bisa dikumpulkan Kamis minggu depannya lagi. Jadi sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.